Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel belajar dari YouTube. Pada tutorial kali ini kita akan coba membuat sebuah web ya, bertemakan laundry. Ini mungkin bagi kalian yang memang punya usaha laundry gitu ya, ataupun saudara ataupun tetangga gitu. Ini cocok kalau misalkan dipakai ya, atau diterapkan gitu. Tapi bagi kalian yang memang mau belajar atau baru belajar web, ini juga cocok karena di sini untuk pembuatan webnya nanti kita akan menggunakan native gitu ya. Jadi belum masuk ke framework. Nah, kali ini saya juga mempraktekkan langsung ya dari sebuah buku yang mungkin sebentar lagi akan terbit. Nanti kalau misalnya sudah terbit, saya akan kasih update-nya gitu ya. Nah, ini adalah project laundry. Nanti kita akan menggunakan database MySQL ya untuk pembuatan projectnya. Nah, apa saja sih kebutuhan yang harus kita persiapkan? Nah, dalam membangun ya, kita sambil saya ketik di note ya, atau membuat web laundry ya, menggunakan PHP MySQL. Nah, kebutuhannya apa aja? Yang pertama adalah dari software ya. Dari software kalian harus menyiapkan yang jelas adalah untuk servernya XAMPP ya. XAMPP untuk servernya. Lalu editornya. Kalian kalau saya sarankan sih pakai Visual Code ya, atau Visual Code. Itu untuk jangkauannya itu lebih bagus ya. Atau mau editor lain juga boleh, silakan. Lalu yang ketiga, nanti kita akan butuh yang namanya Bootstrap, karena nanti untuk tampilan kita akan memakai Bootstrap dan juga jQuery ya. Ini bukan maksudnya untuk software paling ini ya. Nah, ini untuk tambahannya nanti ada Bootstrap, ada jQuery. Jadi kita sekali lagi kita bukan menggunakan framework ya, kita masih pakai yang native gitu ya untuk penulisan kodenya. Nah, langsung aja untuk kita langsung bedah aja ya dari bukunya ya. Di sini untuk bukunya sendiri yang pertama adalah kita harus membuat database ya. Jadi kita harus bikin database dulu, setelah itu bikin tabelnya gitu ya. Kita langsung praktekkan aja biar langsung diterapkan gitu ya. Nanti tabelnya ada 5 ya. Ada tabel di sini, kita lihat ada tabel pakaian, transaksi, pelanggan, harga, sama admin. Kita akan coba menambahkan atau membuat database-nya langsung di sini ya. Kita scroll dulu ke bawah. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengaktifkan XAMPP terlebih dahulu. Saya harap untuk softwarenya sudah diinstal ya untuk XAMPP. Silakan dibuka XAMPP-nya. Nah, untuk XAMPP-nya silakan kalian jangan lupa untuk Apache ataupun MySQL-nya silakan kalian di start dua-duanya. Nanti kita akan coba langsung bikin database-nya menggunakan apa? Menggunakan PHPMadmin ya. PHPMadmin adalah salah satu aplikasi untuk mengelola database tuh ya. Langsung aja ketikkan localhost/phpmadmin. Jadi nanti untuk bukunya mungkin saya akan kasih di link deskripsi buat kalian praktek gitu ya. Nah, kalau sudah dibuka localhost phpmadmin-nya, silakan kalian buka database ya. Di sini untuk database-nya kan kita mau bikin baru ya. Kalau di buku itu namanya laundry, jadi silakan kalian kasih nama laundry gitu ya. Oh ya, untuk port, jadi kalau misalkan kalian nggak bisa run gitu ya, ataupun nggak bisa jalan untuk Apache ataupun MySQL-nya, atau terutama untuk Apache ya. Apache biasanya ada beberapa software yang memang bentrok atau crash gitu untuk portnya. Artinya portnya udah dipakai sama aplikasi lain gitu. Jadi ketika Apache mau jalan nggak jadi. Nah, kalau kayak gitu silakan kalian ganti dulu ataupun ganti portnya menjadi misalkan tadi untuk defaultnya kan 80, bisa 81, 82, 83 dan seterusnya gitu. Untuk cara-caranya silakan kalian googling, itu banyak cara mengganti port ya di localhost phpmadmin ataupun mengganti port di XAMPP gitu, di Apache-nya. Tapi kalau yang misalkan running ataupun nggak ada masalah ya, jalan gitu ya, artinya ya udah ini diabaikan aja untuk portnya gitu ya, diabaikan aja.
Kita kembali lagi, kita langsung bikin database-nya ya. Masih sama, saya rasa bagi yang sudah pernah membuat database, kalian masuk ke tab database di sini, silakan kalian kasih nama laundry gitu ya. Lalu di create. Nah, nanti silakan kalian bikin tabelnya satu persatu ya. Jadi jangan nggak usah langsung gitu, satu persatu aja. Satu ya. Nah, yang pertama adalah kita bikin tabel admin. Nah, dilihat kebutuhannya, admin itu ada 3 kolom. Kolomnya 3, lalu klik go. Kalian kasih fieldnya ya, nama fieldnya, ID, username, sama password. Dilihat jenisnya. Maaf ya, saya juga lagi batuk. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu. Ya, diisi tipenya, terus values-nya gitu ya, atau lengthnya. Lalu dilihat di situ ada auto increment sama primary ya. Sekarang kalian centang. Ya, primary sama auto increment di bagian field ID gitu ya. Kalau udah di-save atau simpan. Nah, untuk pertama sudah selesai untuk tabel admin 1 ya. Lanjut ke berikutnya yaitu tabel harga. Silakan kalian bikin tabel baru lagi, klik tabel di sini masih sama. Kalian klik dulu ya, klik database-nya lagi. Nanti kan muncul daftar tabelnya. Nanti diklik tabel, silakan tambahkan harga. Dilihat fieldnya cuma 1 ya, harga per kilo. Silakan kalian tambahkan harga per kilo. Di situ ada integer 11 ya. Dilihat di sini tidak ada primary, jadi kalian nggak perlu menambahkan primary key di sini. Langsung aja simpan. Oke. Nantinya untuk harga ini kita bisa rubah ya, harga bisa kita rubah. Lanjut untuk tabel berikutnya adalah tabel pakaian ya, tabel pakaian. Dilihat di situ ada 4 kolom. Silakan tambahkan atau 4 field. Kita isi ya, pakaian ID, lalu pakaian transaksi, lalu ada pakaian jenis, lalu pakaian jumlah ya. Dilihat tipenya, untuk pakaian jenis ada varchar ya. Terus untuk integer, sebenarnya kalau integer itu kan defaultnya 11 ya. Kalau misalkan kalian nggak mau ngisi nggak masalah, langsung dia otomatis masuk ke 11 itu ya. Dilihat untuk primary-nya di bagian pakaian ID ya. Di sini dilihat primary pakaian ID, silakan kalian tambahkan primary-nya di sini ya, langsung oke aja. Di situ ada auto increment nggak? Nah, di sini ada keterangannya, silakan kalian centang. Nah gitu ya. Kalau udah tinggal simpan. Kita udah berhasil bikin 3 tabel. Selanjutnya tabel berikutnya ada tabel pelanggan. Silakan kalian tambahkan lagi pelanggan, kolomnya ada 4 ya. Nah, silakan kalian tambahkan juga untuk fieldnya pelanggan ID, lalu ada pelanggan nama, lalu ada pelanggan HP, lalu pelanggan alamat. Silakan ditentukan tipenya. Kalau sudah, dilihat juga primary-nya di bagian apa, pelanggan ID ternyata ditambahkan primary. Silakan ditambahkan primary-nya. Dilihat juga ada auto increment tidak gitu ya. Nah, ini ada auto increment-nya. Kalau udah, disimpan. Jadi penentuan auto increment ataupun primary key itu tergantung dari kebutuhan web kalian ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin web ya, kalian harus merancang dulu apa aja sih yang harus dimasukkan gitu. Nah, nanti dia ada berhubungan dengan yang namanya pemerancangan database. Selanjutnya tabel terakhir ya, transaksi. Tabel transaksi dilihat ada berapa? 7 ya, ada 7 field. Silakan kalian tambahkan. Yang pertama ada transaksi ID. Ini kalau misalkan kalian susah, kalian copy aja dulu ya, nih. Copy lalu pastekan di sini, tinggal tambahkan belakangnya doang gitu ya.
biar cepet gitu. Kalau misalkan kalian mau bikin web ataupun mau nulis coding pun biasanya copy paste nggak masalah sih, maksudnya biar cepet gitu pengerjaannya. Berat, terus tanggal selesai ya, lalu transaksi status. Nah, silakan tentukan untuk tipe datanya. Biasanya kalau tanggal ya jelas pakainya date, biasanya kalau nggak date time. Kalau date time berarti ada tanggal, ada jamnya gitu. Nanti sesuaikan ya ukurannya atau lengthnya. Nah, nanti dilihat juga untuk primary-nya ada transaksi ID dikasih primary ya, silahkan dikasih primary, dan juga auto increment. Auto increment itu sebenarnya urutan ya. Biasanya kalau misalkan mau menampilkan tabel ya nanti urut ya. Kalau misalkan kalian bikin transaksi gitu ya, bikin transaksi, nanti dia akan terpostingnya itu urut loh, jadi ada auto increment itu. Nah, 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Jadi dia akan terposting secara otomatis. Nah, ini sudah selesai untuk pembuatan database-nya ya. Ada 5 database, 1 database dengan 5 tabel. Ini jangan sampai kebalik deh, kalian harus bisa membedakan mana database mana tabel ya. Artinya kalau secara definisi ya, database kan kumpulan dari data. Nah, data ini kan kalau dalam web ya berarti kumpulan tabel ya. Artinya database, tabel, field. Tahu gak urutannya? Database, tabel, field, itu urutan dari atas bawah ya. Kalau tabel ya, tabel kan kumpulan dari baris dan kolom gitu ya. Ini kolom kalau di database ini namanya adalah field gitu ya. Baris yaitu row-nya ataupun isinya atau record-nya ya. Mungkin yang sudah pernah belajar database masih ingat ya, mana field, mana record gitu ya. Nah, itu untuk pembuatan database-nya atau tabelnya. Nah, selanjutnya ya, kita sedikit acak ya untuk pembuatannya. Jadi yang penting kita database-nya udah bikin dulu ya, database-nya udah bikin. Nah, terus tadi ya kan software-nya kita butuh yang namanya dari exam kan, saya yakin kalian harus install dulu untuk software exam-nya. Setelah itu visual codenya juga. Nah, nanti kalau sudah kalian perlu download ya, download Bootstrap sama jQuery. Nah, di mana downloadnya? Dilihat di bagian sini, di bagian bukunya. Untuk Bootstrap silahkan kalian masukkan atau sesuaikan dengan linknya. Di sini link get Bootstrap, silahkan kalian klik aja, ya, otomatis dia akan langsung masuk ke sini. Jangan lupa koneksi internet, kalian harus connect internetnya ya. Nah, ini kan udah keluar tuh linknya. Nah, kalian download yang di bagian sini ya, download Bootstrap. Nah, dia langsung download. Nah, yang kedua kalian download mana ya, sebentar. Nah, ini jQuery ya, kalian klik aja langsung jQuery, klik lalu di allow aja, nggak masalah. Nah, ini jQuery-nya kan udah keluar tuh. Nah, ini jQuery-nya sudah keluar. Kalian pilih yang paling pertama tuh, download the compressed production. Nah, ini ya, kalian klik aja. Nah, ini kan banyak nih. Nah, tinggal kalian save aja, Ctrl S ya, atau klik kanan save as. Nah, nanti kalian kasih nama ya sesuai dengan petunjuk yang di buku, kasih nama sebagai ini jQuery ya. jQuery ya, kalian simpan aja, simpan dimanapun terserah ya, jQuery kalian simpan. Untuk Bootstrap juga silakan kalian buka dulu Bootstrap ya. Nah, ini Bootstrapnya kan kalian sudah download. Nah, di sini hasilnya. Nah, setelah itu kalian silakan buat folder untuk penyimpanan file-file webnya. Seperti biasa untuk pembuatan, kalau misalnya kalian pakai exam, nanti di dalam exam ya, dalam exam lalu htdocs. Nah, di sini kalian kasih nama atau kalian buat nama folder baru. Buat folder baru. Nah, di sini untuk projectnya kasih nama family laundry gitu ya. Silakan dibuat folder baru, lalu kasih nama family laundry. Nah, family laundry di sini untuk penulisannya adalah family strip laundry ya. Jadi bukan garis bawah tapi strip. Kalau dilihat lagi, nah ini family
laundry ya, family laundry. Nah, kalian nanti untuk file projectnya ditaruh di sini semua. Nah, tadi kan kita udah bikin atau kita udah download Bootstrap sama jQuery-nya. Nah, kita pindahkan ke sini. Caranya adalah silakan kalian buka download ini dua-duanya, kalian cut aja ya, atau cut nih, cut. Nah, cut kalian pastekan di sini. Nah, ini kan udah nih jQuery sama Bootstrap. Nah, kalau misalkan udah di copy, kalian ekstrak nih untuk Bootstrapnya yang pertama. Kalian kalau misalkan mau kalian sudah install aplikasi ataupun software WinRAR, silakan kalian langsung aja klik kanan, di situ ada ekstrak to Bootstrap ya, ekstrak aja. Nah, kalian buka hasil ekstrakannya, buka. Nah, kalian copy nih, copy folder CSS, bukan copy ya, pindahkan atau cut CSS font sama JS, kalian cut aja, cut lalu pastekan di sini. Nah, nanti folder Bootstrap yang hasil ekstrakan dan file Bootstrap zip-nya kalian hapus ya. Udah, kalau sudah dihapus kan berarti tinggal CSS, font, JS sama jQuery. Nah, untuk jQuery kita juga harus menambahkan atau pindahkan ke dalam foldernya. Nah, nanti untuk foldernya kita akan tambahkan di dalam folder assets ya. Nanti kita akan coba membuat folder baru ya, folder baru nanti namanya adalah assets. Nah, kalian bikin folder baru namanya assets ya, jangan salah, assets ya, ASSETS. Nah, kalian buka dulu untuk assetsnya ya. Nanti untuk folder CSS, font sama JS dan jQuery nanti kita masukkan ke dalam folder assets. Kita lihat dulu di bukunya. Nah, ini ya, kita akan masukkan file jQuery ini ke dalam file JS. Jadi silakan kalian cut aja, pastekan di sini. Nah, selesai ya. Kita kembali. Terus ini 3 ini kalian pindahkan ke dalam folder asset atau kalian drag aja langsung. Drag ke sini ya. Nah, maka nanti di dalam folder asset ada folder CSS, font sama JS. Berikut dengan file jQuery yang tadi kita download. Gitu ya. Jadi di sini untuk foldernya sudah siap. Terus untuk database juga sudah kita siapkan. Jadi mungkin itu dulu untuk tutorial kali ini. Kita akan lanjut lagi ke bagian berikutnya ya, tapi di video lain. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.